Pagi-pagi sudah gas full. Ini bukan gas full sebenarnya. Ini dari awal tahun biasanya memang kami melakukan analisa. Di 2022, tepatnya di bulan Februari juga kita mengeluarkan sebuah analisa tentang 18 tokoh. Hari ini di 2023, awal tahun Januari, kita merilis 10 nama besar bakal calon gubernur Sultra atau tokoh yang kita anggap berpotensial untuk menjadi kandidat lah di tahun 2024 kelak. Dari 10 besar itu berdasarkan 5 kriteria di awal, jadi sudah mendeklarasikan diri, sudah membentuk tim, kemudian melakukan pemasangan alat peraga kampanye dan bahan kampanye, menggiatkan kegiatan sosial, ada bantuan terhadap yang terdampak dengan bencana ataupun sifatnya bantuan kemanusiaan, kemudian konsisten di dalam gerakannya. Tapi kami juga masih menggunakan 3 elemen tari untuk melihat seperti apa mengkelompokkan mereka ini. Hari ini secara khusus kami membahas tentang 3 kandidat yang kami anggap itu melakukan kegiatan secara terstruktur, punya sistematika dan masif dilakukan. 3 kriteria ini kita uji di 10 tokoh yang sudah kami sebutkan di awal. Siapa sajakah mereka dan siapakah yang masuk kualifikasi ini? Dari 5 kriteria dan 3 instrumen yang kita gunakan untuk membedah secara jauh, kami menyimpulkan 3 nama. 3 nama besar yang paling getol atau yang paling giat atau yang paling besar ambisinya. Tentu semua orang punya ambisi, tapi bukan ambisi tanda kutip. Tapi ini adalah keinginan untuk terus meningkatkan keterpilihan di tengah masyarakat. Siapakah orang-orang ini? Yang pertama itu Bapak Lukman Abu Nawas. Kemudian yang kedua ada Bapak Keri Saiful Konghuasa. Dan yang ketiga ada Bapak Andi Sumangeruka. 10 kami kerucutkan menjadi 3 ini. 3 inilah tokoh yang kami anggap paling kuat melakukan konsolidasi, melakukan pemasangan baliho secara masif, melakukan kegiatan sosial secara besar, kemudian konsisten dengan gerakannya. Jadi tidak hanya dilakukan secara temporal atau pada tempat tertentu. Bapak Lukman Abu Nawas ini bahkan membentuk tim yang namanya LA Center. Kegiatan-kegiatannya lebih berkonsentrasi kepada kegiatan-kegiatan sosial, bantuan kemanusiaan, dan hal-hal yang sangat terkait erat dengan kegiatan kemasyarakatan. Bapak Keri Saiful Konghuasa pun demikian. Bapak ini dikenal dengan kegiatan bagi-bagi sembako di berbagai wilayah yang ada di Jazirah Provinsi Sulawesi Tenggara. Demikian dengan Bapak Andi Sumangeruka. 3 tokoh ini dalam konsolidasi melebihi 7 tokoh yang lain, baik intensitasnya maupun gerakannya serta lokasi yang di coverage atau lokasi yang dicakup. Tentu kita bisa melihat bagaimana gerakan mereka yang dilakukan dari waktu ke waktu, terutama menjelang akhir 2022 ini. Semua kandidat memang juga melakukan gerakan, namun 3 tokoh ini yang kami lihat di media, gencar dan giat melakukan konsolidasi. Seperti apa peluang-peluang mereka? Nanti kita coba mengulas beberapa bagian kecil yang kita anggap ini profiling mereka, dan kenapa kemudian hari ini getol melakukan gerakan. Bapak Lukman Abu Nawas ini salah satu tokoh yang memiliki 2 embrio. Pertama adalah birokrasi tulen, bahkan dalam karir dan pekerjaannya itu mencapai 42 tahun masa kerja sebagai birokrasi. Dan kemudian sebagai politisi. Tidak tanggung-tanggung beliau hari ini menjadi Ketua DPD PDI Perjuangan Sulawesi Tenggara. Dalam karir ini bisa dikatakan sangat lengkap. Sekretaris camat pernah, kepala dinas juga, bupati 2 periode di Konawe termasuk, kemudian sampai pada level sekda di masa pemerintahan Panur Alam, kemudian 2018 terpilih menjadi wakil gubernur berpasangan dengan Bapak Ali Mazhib. Kalau boleh dikatakan sangat lengkap lah profiling beliau, baik karir maupun jabatan politik. Apalagi hari ini sebagai wakil gubernur juga menjadi ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Sulawesi Tenggara, yang notabene partai ini partai berkuasa saat ini. Kemudian bagaimana dengan Bapak Keri Saiful Konghuasa? Tokoh ini juga tidak bisa dibilang kaleng-kaleng, bahasa kekinian, atau dianggap sebelah mata lah. Menjabat periode kedua, bupati aktif di Kabupaten Konawe, kemudian berhasil mengkader keluarganya, termasuk salah satu putra beliau itu menjadi anggota DPR RI, Dapil Sulawesi Tenggara dari Partai PAN,
juga istri beliau, termasuk anak-anak ini sebagian besar berhasil di karir politik. Kapasitas dan kerja beliau ini dalam konsolidasinya itu geliatnya menyentil banyak orang, dan termasuk tokoh yang out of the box lah dalam ketokohan figur-figur yang ada. Beliau ini setiap waktu selalu menjadi pusat perhatian dengan komentar-komentarnya yang itu memukul mental-mental beberapa orang yang kita ketahui. Tentu karsnya juga tidak bisa kita lihat sebelah mata. Kedua tokoh ini, baik Pak Lukman Abu Naus maupun KSK, punya hubungan yang erat dulu dan bahkan hari ini. Satu dianggap sebagai mentor dan satu dianggap sebagai tokoh yang dididiklah di Konawe. Sangat erat kaitan secara politik kedua tokoh ini. Bagaimana dengan Bapak Andi Sumangaruka? Beliau ini juga dalam konsolidasi akhir-akhir ini di Sulawesi Tenggara itu memiliki warna yang berbeda. Karena dianggap salah satu penantang yang memiliki gerakan yang sangat masif, sangat terstruktur, dan punya sistematika kerja. Ya, karena beliau juga adalah mantan jenderal 2 bintang, pernah menjadi petinggi juga militer di Provinsi Sulawesi Tenggara. Hari ini pindah ranah, jadi dari militer kemudian masuk ke wilayah politik. Bagaimana geliat dan konsistensi dalam gerakan, tentu kita akan analisa. Tapi 3 tokoh ini, dengan latar belakang mereka, dengan potensi mereka, tentu akan menjadi sorotan utama. Bagaimana peta pertarungan ke depan dalam konsolidasi yang akan mereka lakukan itu menarik atau bahkan mencuri perhatian kita semua. 3 tokoh ini, kenapa kemudian menjadi orang-orang yang kami highlight? Satu, memang karena gerakan mereka yang kita bilang konsisten, terus melakukan konsolidasi, bahkan mereka secara vulgar dan terbuka bahwa mereka menyatakan diri untuk menjadi gubernur. Walaupun hari ini kita ketahui bersama bahwa Pak Keri Saiful Kongguasa itu targetnya tetap menjadi seorang gubernur, sembari itu akan menyelami pertarungan Pileg 2024. Jadi area target antara ini mirip dengan yang dilakukan oleh Pak Laude Ida tentunya. Kita semua kan pasti akan punya dukungan. Apakah kemudian analisa tim The Halo oleh Syndrome itu sama atau berbeda? Ya, kita tentu punya pandangan yang berbeda, punya analisa yang berbeda. Bisa sama atau juga bisa protes, tapi nanti silakan komentar di kolom. Sampaikan saran dan kritik. Ini diskusi yang terbuka. Kedepan nanti kita akan coba telisik lebih jauh bagaimana potensi dari ketiga tokoh ini. Tentu kita tidak menyampingkan Pak Ridwan Bae, Pak Laude Ida, Pak Safei Kahar, Pak Rusman Emba, Pak Ruksamin, Pak Abdul Rahman Saleh, bahkan Pak Barhim. Ini sebuah analisa dengan menggunakan indikator-indikator yang kita gunakan. Namun ini memang bisa kita lihatlah di dunia sosial kita, di dunia media sosial juga, bagaimana geliat yang mereka lakukan. Tentu nanti konsistensi tetap akan kita lihat. Bagaimana pertarungan di 2023? Seperti apa gerakannya? Apakah eskalasinya akan semakin meningkat? Atau datar-datar saja? Atau biasa-biasa saja? Atau bahkan ada yang batal mencalonkan diri? Perjalanan masih panjang. 2023 ini akan menjadi kontestasi politik yang mulai ramai karena bulan April itu sudah akan mulai pendaftaran bakal calon untuk anggota legislatif, tapi tidak kemungkinan ini akan jadi searah perjalanannya. Kita akan melihat ke depan bagaimana 3 tokoh ini bertarung menggunakan strategi dan pendekatan yang tentu akan mereka miliki secara khas. Tokoh-tokoh ini memiliki kualifikasi yang tidak bisa kita pandang sebelah mata. Tentu gerakan mereka akan menarik perhatian saya, saudara-saudara, dan kita semua di Provinsi Sulawesi Tenggara. Kita nantikan bagaimana geliat mereka. Hari ini itulah yang bisa kami simpulkan mengawali tahun 2023 di perhelatan politik Provinsi Sulawesi Tenggara. Kita boleh berbeda dalam pandangan dan pilihan, tapi kita tetap sama sebagai putra dan putri Provinsi Sulawesi Tenggara. Berikan kontribusi dan terus menjadi orang-orang yang memberikan manfaat bagi kita sendiri dan lingkungan di Provinsi Sulawesi Tenggara. Selamat mengarungi tahun 2023 dimanapun kita berada dan apapun profesi kita. Salam dari kami.